DPS power kan untuk teman-teman dari Blacklist, tapi ternyata tidak disampaikan dengan adanya jangankan masuk tapi nembus aja tuh susah gitu loh. Tapi ini dia untuk drafting di game yang kedua. Drafting pace, sudah ada satu aset yang luar biasa yang menandakan akan segera terlihat untuk banningnya Baxia. Jadi masih pilihan hero yang akan ditutup oleh tim SMG ya. Melihat power dari utility seorang Sentry, ada Joy juga. Dan masih dengan Nolan, ini masih same pattern sih ya untuk bicara soal banning. Patternnya masih mirip-mirip seperti di game sebelumnya, tapi ingat untuk di game pertama kalau nggak salah ada 1-1 juga yang dihilangkan. Namun selanjutnya dengan tim SMG di arah first pick-nya, apakah mereka ingin mencoba melepas Guinevere dan ditukar dengan hero yang lain? Karena kalau kita lihat dari segi first pick di game pertama, mereka langsung mengambil ke arah Valentina terlebih dahulu. Valentina terlalu prayo ya. Ya, sangat-sangat diprayokan. Tapi sayangnya berhasil dibekuk oleh teman-teman dari Blacklist di game sebelumnya. Masih dengan 1-1 Pain, selanjutnya Angela ya. Angela ini juga masih menjadi sosok yang ternyata dipertimbangkan juga untuk dilepas. Ya tadi ban terakhir kalau nggak salah dari tim SMG di game pertama. Dari Blacklist ya, sempat di ban di fase first banning mereka. Oh ya, betul. Masih ada Guinevere juga yang tadi sempat di-mention oleh Choji. Apakah ini akan dikontes, coba untuk dikontes? Karena kalau bicara soal Faramis untuk match kali ini ternyata tidak jadi opsi ban, bahkan opsi pick. Iya sih, karena tadi kan dari sisi tim SMG juga ada Valentina kan, tapi ternyata sekarang Valentina malah yang di-ban oleh teman-teman dari tim SMG. So kalaupun nge-ban ke arah dari Guinevere, masih ada Faramis, masih ada Matilda, Angela untuk first pick potensial dari tim SMG. Namun, kita juga harus ingat bahwa Blacklist pun bisa bermain dengan resiko yang cukup tinggi dengan melepaskan Guinevere dan langsung nge-ban ke arah Faramis. Ya, atau kalau enggak, Angela sekalian. Tapi kita juga mau menyapa dulu di mana pun kalian berada. Yang mau nobar juga, yang restream juga. Halo kakak-kakak streamer. Dan juga buat kalian semua ingat ini adalah last match ya dari hari ini. Dan besok juga masih ada, dan tentunya Indonesia juga cukup menentukan di besok hari. Jadi kalian jangan sampai kelewatan. Dan ini dia udah ada Guinevere yang tidak akan dilepaskan terhadap para pasukan dari SMG karena mereka juga sadar Saksa cukup mengerikan. Dan Joy, Guinevere ditutup. Saksa dibuat seakan-akan dia memakai hero utility yang jalan kaki kalau kalian sadar. Wow, Lilia Dan untuk itu first dia, pick. ketika hero utility doang yang ada di sini, jawabannya adalah gimana Lilia ini menjadi satu obstacle yang sulit ditembus oleh siapapun yang menggunakan hero jungler jalan kaki. Tapi ingat, kalau kita ngelihat ke arah draftingan Blacklist, Edward juga punya banyak pengalaman dengan power dari Benedetta. Dan itu bisa menjadi salah satu halangan dari permainannya Stormy. Kalau pengen lancar, nyantai di arah backline. Itu yang pertama. Yang kedua, Angela pun sampai sekarang masih terbuka juga. Jadi kalaupun ada slow effect yang cukup parah datang dari Lilia, seenggaknya masih bisa dientengin sedikit lah dengan power dari Hardguard. Dan sisanya kalau kita ngeliat, slot terlebih dahulu yang langsung diambil. Dan Fredrin ya. Dan bahkan dia nggak kenal takut Itu dia. ketika langsung berhadapan dengan Lilia. Padahal Lilia itu counter Fredrin. Yes. Mereka nggak kenal takut dari Blacklist internasional. Yang harusnya ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri untuk SMG. Ada apa? Apa yang akan terjadi ketika dari sisi tim Blacklist dia nge-pick Fredrin as jungle dan dia nggak ngebuka itu supaya flexible pick nantinya akan lebih mengerikan. Wah, ini Jadi harus dinaik pick sih SMG ini, harus tahu sih. Ini untuk sekarang Blacklist pun kita juga masih belum dapat jawaban yang pasti. Freddy akan jadi jungle kah? Karena potensi... Jungle, kalau menurut gua. Enggak, tapi balik lagi kita juga harus melihat ke potensi yang lain ya. Maksudnya Betul. XP bisa ditaruh, Arlot bisa, iya gitu loh. Dan melihat dengan adanya Akai Fredrin, kemungkinan besar ini kontes dari kedua belah tim bakal heboh. Yang ini dia, ketika kita lihat ada Lilia pick, tandanya akan ada hero jalan kaki. Dan mereka juga ingin mengamankan objektivitas untuk ke arah Akai melawan Fredrin supaya setidaknya Sensui gagal untuk retribution. Yang mungkin harus diperhatikan adalah satu. Oke. Apa hero yang akan digunakan Blacklist untuk bisa melakukan poking damage terhadap Akai dan juga front laner dari SMG. Kenapa? Karena mungkin memang Akai ini punya heavy speed untuk adu retribution. Nah, itu kita siapa yang nggak tahu. Tapi kalau Akai itu udah sakaratul maut, dia mau nggak mau dia gunain heavy speed ya. Tapi untuk defensif. Kalau dilihat dari draftingnya Blacklist, jujur menurutku mereka sangat-sangat berani loh dengan mengambil ke arah Faramis. Karena kalau kita ngeliat dari segi teorinya, heavy speed yang dikeluarkan oleh Akai pun kasarnya bisa mengacak-acak Nether Realm yang dimiliki oleh Blacklist. Itu yang pertama. Benar. Yang kedua, Tapi kan ini ya,
in one condition gitu loh. Kontes, objektif. Ya kalau misalnya dia ke sana, yang ada malah dia yang kemakan takutnya. Karena Iya. dia bukan di room sih. Kecuali akhirnya diturunin ke room. Iya nggak sih? Mungkin Iya, benar. jadi punya waktu lebih untuk mencari ya, atau bahkan menghancurkan posisi dari Yue untuk Faramisnya. Tapi itu dia mungkin dari skenario yang bisa saja terjadi ya untuk match kita yang terakhir di game kedua. Xborg menjadi pilihan Baining. Mungkin Terizla yang bisa saja jadi pilihan walaupun terancam juga ditutup oleh teman-teman dari SMG. Kari, ini probabilitas untuk ditutupnya juga cukup tinggi ya mungkin. Aha. Dari SMG mengingat bisa saja ada hero-hero tebal lainnya yang nantinya diamankan oleh SMG di dua pick terakhir. Tapi sepaling enggaknya menurutku di sini Blacklist juga sangat possible untuk bisa mengeluarkan Brody. Dengan adanya Brody ditambah lagi dengan adanya Faramis di sini, ini bisa menjadi salah satu kunci jawaban juga untuk bisa nge-taunt dan ataupun nge-pop ke arah dari AK itu sendiri. Karena kan Brody juga nggak terlalu gede kan maneuverability-nya, jadi seenggaknya masih bisa ditempel lah dengan adanya Faramis gitu loh. Sisanya satu lagi berarti kemungkinan besar ke arah Romer dengan asumsinya Arlotnya di arah XP lane. Romer untuk sekarang sebenarnya yang masih kebuka ya untuk teman-teman dari Blacklist. Entah kenapa kalau ngeliat dari segi Tigreal kayaknya agak sulit untuk melawan Akai. Tapi yang aku ingat adalah Matilda. Matilda yang masih open ya. Matilda Airlines seenggaknya bisa meminimalisir slow effect yang dikeluarkan oleh Lilia plus dengan adanya heavy spin yang sangat berpotensi untuk menjepit teman-teman dari Blacklist di tangan SMG. Alright, dua hero terakhir nih yang menentukan tipikal roamer seperti apa yang akan kembali dibawa oleh Renegade. Karena yang belum terlihat dari teman-teman SMG adalah pilihan dari EXP, Benedetta yang sempat dimention yang menjadi power juga dari tim Filipina. Apalagi Benedetta ini ketemu Brody, enak banget Brodinya. Ini Bruno Rafaela keluar lagi ya akhirnya ya. Iya Bruno Rafaela keluar lagi, Brodinya udah enak banget. Sekarang gimana caranya Renegade bisa nge-compete dari semua yang mereka miliki? Digi sekalian, kalau mereka mau. Digi, Faramis. Digi possible tapi berarti ini Edwardnya gameplaynya ataupun playstyle-nya sebenarnya nih udah harus agak shifting kayaknya. Lebih ke Bad arah idea, ini, tapi ya. oke Lebih Matilda. agresif dia pengennya mainnya. Yang sempat dimention oleh Choji ya, langsung diamankan oleh anak-anak dari Blacklist Internasional untuk game kali ini. So, ada agresivitas yang bakal dibawa Ya. oleh Blacklist tentunya dengan ngebawa karya Matilda Airlines. Ditambah lagi kita udah lihat juga ya dengan ngebawa karya kembali Arlot Fredrin loh. Karena balik lagi dengan adanya Akai, bisa dibilang salah satu kekuatannya adalah teamfight power. Ya bisa aja di dragging dengan menggunakan kiting yang bisa dibawakan dengan guiding wind yang dimiliki oleh Renegade. Tapi ingat, permainan dari tim SMG ini benar-benar sustain banget dari tim fight-nya. Betul. Mereka sangat kuat dari segi high ground juga. Sustainability tim fight-nya, sedangkan Blacklist, mampukah mereka mengcounter dengan agresivitas dan juga crowd control yang tinggi. So, buat kalian semua, kita akan berada di game kedua. Dan ingat, dari SMG wajib banget dapetin game ini. Kalau mereka nggak mau dikubur, hidup-hidup oleh Blacklist International. So, menuju dalam Let's of Down. Ya, ini dia untuk visualisasi dari komposisi hero yang sudah diamankan di game yang kedua. Untuk kedua belah tim, kembali kita lihat pertemuan antara dua jungler durability ya. Untuk menyeimbangi sebetulnya terkait bagaimana Saksang di game pertama itu bukan nyaris ya, tertinggal penuh di berbagai objektif netralnya di sektor hutan. Ya dan untuk dari segi draftingnya ya, kalau kita ngeliat dari laning phase, sebenarnya Brody dan juga Bruno bisa dibilang agak sedikit diunggulkan oleh Bruno dengan adanya stack passive untuk critical chance, tapi Yue Nyaris ya, iya. nyaris saja. Early pressure ini bakal coba diambil, tapi kalau ngomongin dari satu bahwa first blood itu gagal, masih terlalu jauh, tapi Renegade bahkan yang bisa dimakan saat ini. Dan kalaupun nggak dimakan, Renegade masih punya flicker. Kalau flickernya terpancing, ini berbahaya. Dan ketika dia tahu masih ada Cyclone Eagle sana, langsung mundur ke arah belakang 2 kali. Lihat, dia nggak mau ngeluarin flickernya, tapi gimana Cyclone Ice-nya ini menjadi mata elang, tapi out of nowhere. Gak ada yang tahu tiba-tiba Smooth melakukan solo pick off atas Edward dari bottom lane. Dan bahkan Edward sudah mengeluarkan flickernya kali ini, Cip. Ini cukup mahal sih untuk bagaimana nanti ya bantuan dari Edward di area objektif turtle ya. Tapi setidaknya ini jadi modal awal yang bagus juga untuk tim SMG. Menilik dari itemnya ini agak sedikit berbeda ya, fokus
dari sisi kedua belah god lane, mereka bakal sama-sama untuk mengamankan karya power attack-nya dulu. Item ofensif terlebih dahulu untuk bisa dibilang tim fight potensial lebih besar lagi. Cuman kalau kita ngelihat ke arah dari XP lane, apalagi dengan Smooth tadi yang belum melihat adanya turtle yang spawn, otomatis ngambil ke arah gold shield turret terlebih dahulu. Efeknya ini mungkin bisa membuat backline power dari tim SMG akan sedikit lebih keras dibandingkan dengan teman-teman dari Blacklist International. Apalagi mereka belum mendapatkan point kill sama sekali. Oke, ini kalau kita lihat match-up-nya cukup equal ya. Udah mulai dibuka juga dengan setup dari sosok Saksa, Sensui juga, namun Edwards sudah mulai langsung fight. terjepit retribution from Saksa. Ini dia yang dicari dengan adanya Akai depan. Pada saat tidak ada. SMG mengamuk double kill didapatkan oleh para pasukan tim SMG. 1600 gold difference langsung terbuka. Membuat Blacklist International gak bisa bermain sepede di game pertama. SMG sadar mereka bisa dikubur oleh tim Blacklist. Dan akhirnya mereka bermain dengan sangat objektif dan lebih agresif ketimbang Blacklist. Dan ini cukup gawat ya untuk teman-teman dari tim Blacklist sendiri. Karena balik lagi, mereka durability-nya itu cukup ditekankan ke arah Edward dan juga Sensui. Dan yang udah tumbang adalah mereka berdua. Yep. Kalau misalkan sampai ke depannya mereka terkena snowball, ada kemungkinan besar badan dari Blacklist ini benar-benar tipis banget. Apalagi dengan adanya backline stabber dari Smooth. Apa ditambah lagi dengan power keuntungan ya dari Smooth dengan 3 poin eliminasi yang ngebuat dia jauh lebih proaktif lagi loh. Itu yang bisa cukup bahaya. Dia melalang buana dan bahkan rotasi yang dilakukan oleh Smooth ini sebetulnya bisa membahayakan posisi-posisi penting dari teman-teman Blacklist. Seperti yang udah dimention oleh Choji, hanya 2 hero badan saja yang dimiliki untuk game yang kedua. Berarti tandanya kalau early game kali ini mereka tidak berhasil mendapatkan kesempatan untuk melakukan owning. Berarti kali ini mereka akan bermain dengan posisi yang cukup agresif di area metode late game. Iya. Karena lihat, karena ini Oheb tidak seperti game sebelumnya solo kill. Dia tidak terlalu berani juga untuk memberikan badannya. Dia tahu dia cuma punya escape skill mechanism dengan flicker yang mereka miliki. Rene J juga belum bisa bermain agresif. Cuma yang bisa dipastikan adalah nanti akan ada Kate moment. Yang mungkin udah harus diantisipasi oleh para pemain dari SMG. Kiting moment. Kate moment akan terjadi. Karena ini adalah the power of Matilda. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, ngelihat potensial Netherrealm sih kalau dari pandanganku sendiri. TikTok dulu. Oke, ini yang dari kemarin diamankan oleh ini ketika gala juga. Iya. Ketika gala dari pasukan AP Brand dan juga Blacklist. Gala kemarin ya. Filipin representatif gitu semua kayaknya. Tadi kan juga pas MVP gitu kan? Iya benar, pas MVP tadi Yue juga begitu ya. Gitu kan? Dance-nya luar biasa sekali. Ayo Coji, ayo langsung. Coba Coji, Nggak ayo bisa dong. dong, nggak bisa lagi Tinggal pakai gini jas. dong. Tinggal gini-gini aja. Lagi pakai jas, ntar tiba-tiba jasa hilang sebelah. Mereka pakai jas Oh, loh, gitu. waktu itu kemarin gini. Bisa, Betul, tapi kan nggak cocok ya sama badannya Joji. Nggak bisa banyak gerak jadinya. Tuh, lihat dia aja. Tuh. Mohon maaf Pak, dia pakai jersey. Gue tahu Wah. banget yang lagu ini. Ini yang suka dance itu Yawi sama Rena Jai. Iya, dan juga Rene J ya, luar biasa. Sekali, tapi Dia keluarkan pedangnya langsung menuju ke lane of down. Yap. Kaget. akhirnya ya sudah mulai tersolve troubleshooting yang dialami oleh Blacklist International. Dan nampaknya Stormy udah ready juga dengan catat talismannya. Fokus rotasi dari Blacklist pasca kerugian dialami di awal sudah mulai mengarah untuk melakukan babysit nih ke area dari sosok Oheb. Iya, dan bahkan item pertama yang diambil oleh farmisnya Yue terlebih dahulu adalah Elegant Gem. Ditambah lagi dengan adanya satu Magic Book yang sebenarnya lebih cenderung ke arah magic powernya dulu yang ia bawakan ya. Karena balik lagi, dia adalah kasarnya badan yang ketiga yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Blacklist International. Oke, ini udah tarik ulur aja sebenarnya di area mid lane ya. Belum mau coba untuk diberikan respon team fight lebih jauh lagi. Belum ada resource yang cukup juga dari teman-teman Blacklist International. Karena udah 2000 game network nih pasca turtle dan juga poin eliminasi. Namun Circling Eagle. Circling Eagle hanya untuk menggertak aja. Dan ini dia Sensui yang akan cukup kesulitan untuk berada di garis depan. Seperti yang sudah kita duga, tapi Edward akan memancing keributan. Lilia was a little girl, sudah tidak ada lagi Black Shoes. Saksa kali ini masih menahan dengan ada posisi yang terbuka, tapi Left Revenge gagal. Smooth kali ini gagal untuk melakukan engagement terhadap backline mereka. Sedangkan Yue di sana harus melepaskan begitu saja, dan Sensui benar-benar masih mau untuk melakukan kontes yang akhirnya mengurungkan niat dia. Karena dia udah mulai ketahuan dan posisinya kalau dia masuk lebih dalam lagi, sekalipun dia dapetin ke arah turtle, mungkin dia bisa hilang atau hilang plus dengan purple-purplenya. Jadi melambung gitu loh. Iya, masalah kalau misalkan dilihat dari segi keuntungan ya, tim SMG pun lihat Smooth aja paling tinggi dari segi goldnya dibandingkan dengan Sasa dengan 3 poin kill yang ia
dapatkan. Ini yang ngebuat akhirnya pergerakan dari Blacklist International pun nggak bisa terlalu rapet gitu loh. Pertama heavy spin udah pasti jelas. Yang kedua, Electro Final Blow ini sangat-sangat terasa pastinya di tangan dari Blacklist International. Makanya tadi kita bisa melihat adanya Rene J yang langsung nge-trigger flickernya untuk menyelamatkan diri ke arah belakang. Yep, benar banget. Blacklist International mencegah adanya chain advantage yang bisa diamankan Yes. oleh tim SMG pasca Turtle, sehingga mereka udah mulai coba untuk menitik beratkan rotasi kembali ke area sosok Oheb yang sebetulnya ruang atau bakal space dari Ohebnya pun masih belum bisa seluas itu ya, karena pressure dan juga teman-teman dari tim SMG yang udah mulai ngebalancing rotasi mereka yang ngebuat pergerakan dari Ohebnya juga udah mulai cukup tertutup. Ini walaupun beda 3 kill point dan juga 3.000 gold ya, tapi kalau kita lihat dari segi level gap nggak terlalu jauh Sensui dan juga Saksa. Hanya berbeda beberapa porsi aja. Satu Tapi gap aja ya. ya sisanya nggak benar-benar parah seperti game sebelumnya. Ya sini farming katanya masih balance sih untuk Sensui. Dia masih bisa catch up juga terkait lawannya. Ditambah lagi lihat permainan proaktif dari 1v1 Ya. antara Edward dan juga sosok Smooth. Yang ternyata kayaknya di sini Edward agak sedikit kewalahan ya menghadapi Karena Smooth. early-nya tadi juga udah kepleset. Makanya kalau kita ngeliat dari segi goal gap-nya aja, ini udah bedanya 1.300. Wow, full damage sebentar lagi kayaknya ke arah seorang Smooth. Iya, item defensifnya dari Edward pun ini baru ke arah Dreadnought Armor dan juga Ares Belt. That's it. Kalau misalkan kita lihat ke arah Blacklist International, menurutku salah satu hal yang mereka butuhin adalah dari segi damage output DPS Brody. Untuk bisa, seenggaknya nggak usah ngedamage banyak-banyak deh, poking deh ke arah Saksa. Untuk dia nggak bisa terlalu pede di depan sana sambil standby heavy spin. Sensei 2 kali nih gue liatin dia tenang banget loh ketika partnernya mau di-engage. Ya. Dan Dia tetap nggak pakai diambil lah, retry. nggak pakai Iya, dia retry. tetap dapetin pakai versi strike-nya. Tapi lihat Smooth di sana dengan ada sprays, damage yang sangat besar Ghostbuster. Menuju ke arah seorang Smooth. Dan final slash yang for nothing. Terdapat memory, shutdown pun akhirnya didapatkan oleh seorang Edward. Dengan adanya Turtle yang harus dilepaskan membuat para pasukan dari Blacklist International ternyata lebih fokus menuju ke arah sosok Smooth. Tapi dibalik itu semua, Blacklist International mereka mulai coba untuk melakukan sedikit invasi yang cukup berbeda. Malah menang level loh Sensui. Yes, Itu dia. dia malah menang level karena dia dapetin jungle-nya. Mereka makanin satu persatu. Dengan adanya Turtle 3 kali sekalipun di tangan SMG, mereka hanya ada di arah gold overall Yep. yang mereka bisa untungkan. Itu dia, Sensui masih dengan pola farming yang bisa menyesuaikan lawannya. Even kehilangan perfect turtle ya, dan Jauh bahkan banget tuh. pasca shutdown diamankan. Goldnya pun bisa perlahan tapi pasti dikejar oleh teman-teman dari Blacklist. Mirroring terhadap turret yang hilang di area top lane pun nampaknya Ya. bisa dilakukan oleh sosok Oheb ya, yang tidak menutup kemungkinan teman-teman dari Blacklist sebenarnya masih bisa untuk memberikan perlawanan. Kalau udah mulai terlihat power dari ketertinggalan Blacklist di area early. Mereka sudah mulai stick together loh. Mereka udah mulai melakukan team fight dengan adanya 5 orang. Yang mulai harus diperhatikan adalah para pasukan dari tim SMG. Dari sosok Smooth udah mulai harus siap untuk melakukan rotasi yang sangat cepat. Karena kalau mereka sedikit terlambat, oh lihat target utamanya ke arah Sasa. Sensui dan juga Rene J mencoba untuk melakukan manuver yang sangat tinggi di sana. Iya. Dan kalau tadi dapetin sosok Sasa, karena Sasa dia pakai flicker, ingat, bukan pakai purify, ini benar-benar berbahaya. Dan satu PR yang harus dialami oleh teman-teman dari Blacklist International adalah dengan Smooth yang mengambil ke beberapa item ofensif, split push maneuver pun bisa dibilang sangat-sangat possible dengan offensive power yang cukup cepat untuk melakukan clear wave ini. Tapi lihat Sensui Sensui. berhasil dapatkan oleh seorang Sensui. Belum ada stuck yang dilakukan oleh seorang Oheb yang akhirnya membuat mereka merelakan seorang Akai. Karena kalau Akainya tadi tumbang, momen seperti ini, krusial. Krusial ya, ini fatal banget. Bahkan bisa direbut ya untuk turning point dari Blacklist International. Dan sejauh ini terlihat sudah ada Bloodlust X juga di tubuh dari sosok Smooth. Sebetulnya yang belum bisa diimbangi adalah permainan 4-1 yang nantinya merasakan Itu dari tim dia. SMG. Makanya tadi kan aku bilang masalah PR untuk teman-teman dari Blacklist International. Apalagi dengan posisinya mereka hanya tertinggal 1 outer turret saja. Sementara tim SMG itu baru 1 turret saja yang menghilang. Apalagi dengan ada kontes seperti ini. Permainan nempel itu sebenarnya bisa, tapi Oheb menghilang. Alright, Oheb hilang tanpa ada jejak, dan bahkan para pasukan dari tim Blacklist International mereka harus kehilangan Oheb ketika Lordnya berhasil didapat dari tim SMG. Ikhlas cuma 1 jawaban dari tim Blacklist International. Iya. Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan untungnya ini adalah Lord yang pertama. Ya, Lord yang masih bisa diantisipasi dengan baik harusnya. Karena kalau bicara soal prolong team fight-nya, setidaknya masih ada Yue nantinya ya. Walaupun terancam dengan bagaimana nanti kalkulasi dari Saksa juga. Yang pastinya akan berdenial akan bagaimana Netherrealm bisa dipergunakan oleh sosok Yue. Lord tidak akan dikawal, fokus dari tim SMG akan mengarah ke area 2 laning lainnya nih untuk masuk ke
ke area sektor turret lebih tepatnya yang dimiliki oleh teman-teman dari Blacklist. Oke, ketika teman-teman Blacklist mereka udah kehilangan purple invasi jungle yang udah luar biasa membuat mereka tertekan. Goldnya menunjukkan 4.000, ini kesempatan dari tim SMG. Mereka menjaga Sasa. Mereka harus buat Sasa dan juga Storm ini tidak boleh kesentuh sama sekali. Dan kalau bisa mereka dengan seluruh source skill yang mereka miliki kayak Alexander Blow dan juga Petrify di arah top lane, dapetin satu turret ketika Lord pertama ini, itu udah bagus banget. Itu akan ngebuat tim SMG makin mengurung Blacklist internasional dan tidak bisa keluar dari kandangnya. Tapi saat ini para pasukan dari Blacklist mereka sadar. Darah top lane akan coba didorong oleh para pasukan dari tim SMG. Retribution bakal tarik oleh seorang Sensui. Alat tepan blow Petrify! Ini dia dipecahkan, langsung dipecah belah. Tapi Oheb terperangkap, tidak ada satu pun yang mulai menyelamatkan dirinya. Membuat Oheb tertik dan para pasukan dari Blacklist internasional mereka kehilangan arah. Dan press for nothing. Ini bencana tim SMG. Terbuka bebas untuk base-nya. Tapi nampaknya terima kill from Sasa. Looking for Maniac. Sasa gagal mendapatkan. Oh, Maniac! Sasa! Di balik permainan dia di game pertama yang sangat bold, kali ini Sasa berhasil mendapatkan media di game kedua dan Blacklist dipaksa menuju ke game yang ketiga. Ya, seluruh fasilitas untuk malam hari ini dipaksa untuk digunakan oleh teman-teman dari Blacklist International. Bagaimana tidak ada kesempatan teman-teman dari Blacklist dibuat bertekuk lutut sama halnya di game yang pertama karena tidak ada manuver-manuver tambahan yang menguntungkan Blacklist untuk game Balik lagi domino triggernya tuh dari awal di saat Edward tumbang kena basic attack. Dari situ aja udah menjadi salah satu pacuan awal lah bagi teman-teman dari tim SMG untuk bisa snowball untuk dari arah early gameplaynya. Maniac from Sasa kali ini the last kaki in M series ternyata menunjukkan kualitas dan ketajaman taringnya. Berhasil mendapatkan Maniac dan membuat tim SMG berhasil mendapatkan game yang ketiga. Seperti yang udah aku bilang, ini adalah game yang sangat penting untuk SMG. Akhirnya mereka semua menolak untuk dipaku di peti kuburannya. Dan akhirnya mereka mencoba untuk bangkit dan menghantam Blacklist. Apalagi dengan ditempelkan dengan adanya Romer Rafaela ya. Rafaela Bruno ternyata Rafaela Bruno itu masih benar-benar efektif banget. Jadi paling minimal ada 2 lane yang dimenangkan oleh teman-teman dari tim SMG. Dari segi gold lane dan juga XP lane-nya. Yang aku kira karena Digi tapi ternyata karena Matilda. Tapi ternyata ini dia lihat gayanya. Oh, gua nggak bisa. Enggak dulu katanya. Nah, ini dia MVP-nya langsung dari Smooth. Ya. Gila banget dia dari early. Benar-benar dominasi Edward. Bahkan item defensifnya aja tuh literally ke arah Dreadnought Armor aja. Edward dilucuti. Cukup pakai Dreadnought Armor. Kalau kita ngelihat sisanya dia pakai Trill ditambah lagi dengan Face of Blood dan juga Brisma. Jadi bisa dibilang smooth. Itu benar-benar smooth banget untuk masalah laningnya. Dan laning jauh pun bisa dia lakukan. Bahkan untuk 1v1 situation pun dia juga sangat-sangat kuat gitu loh. Walaupun tadi sempat tumbang 1 kali untuk di arah bottom lane-nya. Dan ini sebenarnya trigger awalnya juga. Dengan adanya Arlot dari Edward ditumbangkan. Ditambah dengan kontes yang bisa dibilang cukup sulit untuk dilakukan. Dan dijepit 2 orang double kill di tangan dari Smooth. Itu yang membuat dia sangat-sangat cekatan sekali untuk masalah menuju ke arah backline. Dan untuk di arah backline sana seperti yang tadi dikatakan, Oheb yang menjadi bulan-bulanannya. Walaupun dia nggak banyak banget tumbangnya, tapi dia nggak dapetin space untuk dapetin resource yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu poking damager bagi Saksa. Dan itu penting banget karena selagi Saksa tidak berkurang darahnya, otomatis heavy spin pun masih akan tetap terus-terusan keluar. Dan bahkan tadi combo yang sangat bagus, dimana dari segi penutupan team fight-nya, Alexander Blow di combo dengan adanya heavy spin yang ngebuat akhirnya Blacklist pun terpecah belah di saat melakukan defending manuver. Tapi ini dia untuk dari segi emblem dan juga spell sets-nya. Dimana kalau kita ngelihat di arah Smooth dengan Petrify, ini adalah combo yang sangat-sangat sering kita lihat dan sangat efisien bagi Benedetta. Terbukti dengan tadi ya di arah bottom lane, Yue emang berhasil menumbangkan ke arah Smooth. Tapi lihat berapa harga darah yang harus dihilangkan untuk menumbangkan ke arah Smooth. Dan itu posisi 3-1. Ya, itu terlalu banyak ya, mengingat damage yang diberikan oleh Smooth juga cukup eksplosif dengan damage. Dan item yang sempat dibahas oleh Coji tadi, pasca MVP yang berhasil diamankan, well deserved juga. Dan tidak ada yang bisa menyentuh ke area Sasa juga ya, yang akhirnya membuat dia berhasil mengemuk dengan torehan Maniac di last moment fight high ground defender. Bahkan Oheb pun tidak bisa menyeimbangi karena ini persis yang dirasakan oleh Sasa. Tidak ada space yang bisa dimaksimalkan oleh sosok Oheb sebagai late game insurance ketika early-nya tidak berjalan sesuai skenario. Sebenarnya tadi kalau kita ngelihat dari segi potensi ya, apalagi dengan Rene J yang ngambil ke arah Flash of the Oasis, ini banyak banget
bisa dibilang penetrasi yang bisa dilakukan. Seperti di arah bottom lane tadi, di mana emang lock on-nya ke Rasasa, dia guiding win maju barengan tadi sama Sensui. Tapi gak terlalu banyak tercipta untuk di game kali ini yang akhirnya membuat Blacklist pun bisa dibilang agak kesusahan kalau pengen di head to headin dari segi team fight. Ya. Karena kalau kita ngeliat the carry-nya aja smooth di sini, bukan goldnya, bukan mid laner, tapi smooth. Sang XP laner dengan 37.000 damage yang telah dikeluarkan. Bahkan kalau kita ngeliat ke arah dari teman-teman Blacklist International, saking OHEP nggak dapetin space-nya, Yue yang jadi damager tertinggi. Dia hanya sedikit bahkan di bawah dari romernya dari segi damage dealt dibandingkan dengan Rene J. Iya itu dia, dan bahkan kalau kita lihat juga ya terkait bagaimana total heal-nya ini cukup so-so juga sih. Dengan kehadiran Miko dikorelasikan juga dengan bagaimana pergerakan dari Sasa yang ternyata menjadi combo mode yang tidak bisa dihentikan. Dan seperti di-mention oleh Choji juga ya, bagaimana pemilihan Saksa dengan Akai-nya ternyata menggagalkan